Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ulpa Ramadhaniati, Windy Anggraini, dan Pega Purnamasari. Pada mata kuliah pengembangan kreativitas anak usia dini yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Rukia MPD dan Ibu Febrianti Utami MPD. Di sini kami akan memaparkan tentang fasilitas untuk mengasah kreativitas anak. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama mengenai pengertian fasilitas dan pengertian kreativitas anak usia dini akan dijelaskan oleh Saudari Ulpa Ramadhaniati. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Windy. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas. Jadi, menurut Tritono dan Gregory tahun 2016 halaman 184, fasilitas merupakan bentuk fisik atau atmosfer yang dibentuk oleh eksterior dan interior yang disediakan perusahaan dalam membangun rasa aman dan nyaman. Sedangkan menurut Zakia Derajat diikuti oleh Umi Latifah tahun 2018, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Suryono Subroto dikutip oleh Umi Latifah tahun 2018, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar suatu usaha berupa benda atau uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas adalah alat atau sesuatu yang dipergunakan untuk mempermudah dan memperlancar sesuatu yang akan dicapai. Selanjutnya itu pengertian kreativitas. Menurut kreatif secara umum berasal dari bahasa Inggris yang berarti kesanggupan atau daya cipta. Menurut Hori dan kawan-kawan dalam Mariani tahun 2004, adalah kemampuan pecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya itu kreativitas menurut Hasan dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 62, suatu kondisi sikap atau keadaan yang sangat khusus sifatnya dan tidak mungkin dirumuskan secara tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kesanggupan menciptakan sesuatu yang baru, yang bersifat khusus dan hampir tidak mungkin dirumuskan secara tuntas, yang berisi sebuah pemecahan masalah atau untuk melihat sebuah hubungan yang baru antara unsur yang sudah ada sebelumnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ulpa Ramadhaniati. Maaf teman-teman, ada kendala sedikit sama sinyal. Baiklah, kami lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu pentingnya pengembangan kreativitas untuk anak usia dini, yang akan dijelaskan oleh Saudari Pega Purnamasari. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu pentingnya pengembangan kreativitas untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu menurut Munandar dikutip oleh Fakhriani 2016 halaman 196, di mana terdapat 4 alasan perlunya dikembangkan kreativitas pada anak. Yang pertama yaitu dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya dan ini merupakan kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, kreativitas atau cara berpikir kreatif dalam arti kemampuan untuk menemukan cara-cara baru sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan. Seperti kita ketahui bahwa kreativitas merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu bersibuk diri secara kreatif, tidak saja berguna tapi juga memberikan kepuasan pada individu. Nah, contohnya seperti saat anak-anak bermain balok atau permainan konstruktif lainnya, anak-anak terlihat itu tanpa bosan menyusun bentuk-bentuk kombinasi baru dengan alat permainannya, sehingga seringkali lupa terhadap hal-hal lain. Ini menunjukkan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan kepuasan dalam kreativitasnya.
Yang keempat yaitu kreativitaslah yang memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Artinya, kreativitas ini di mana seseorang tadi terdorong untuk membuat ide-ide, penemuan-penemuan atau teknologi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, selanjutnya, menurut Schreik dikutip oleh Kemalawati 2017 halaman 6, terdapat 3 alasan pentingnya pengembangan kreativitas. Yang pertama yaitu melalui pengembangan kreativitas, anak memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan berekspresi menurut caranya sendiri. Yang kedua, sesuatu yang mendukung pembangunan kreativitaslah seseorang secara positif akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Yang ketiga, di samping kegiatan-kegiatan berekspresi yang sifatnya mencipta, anak dibiasakan dan dilatih untuk menghayati bermacam-macam keindahan seperti alam, lukisan, tarian, musik, dan sebagainya. Dengan demikian, kreativitas sangatlah penting karena dengan kreativitas orang dapat mewujudkan apresiasi untuk dirinya, dan orang yang kreatif akan memudahkan hidupnya dalam memecahkan suatu masalah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Baiklah, terima kasih, moderator. Kau mati. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penciptaan ruang untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, dalam perkembangan kreativitas, anak itu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan fisik saja, tetapi lingkungan fisik juga memiliki peran yang cukup besar. Bagaimana seorang anak dapat bermain dan belajar dengan nyaman apabila mereka berada di ruang yang sempit dan kosong. Lalu, kreativitas dapat berkembang jika ada dorongan, baik itu dari dalam maupun psikis. Dorongan internal itu yaitu keinginan, motivasi, atau hasrat yang kuat dari diri sendiri untuk berkreasi, maupun dari luar yaitu lingkungan fisik yang memupuk dan mendorong pikiran, perasaan, sikap dan perilaku anak yang kreatif. Nah, penciptaan ruang untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini ini merupakan faktor eksternal untuk mendorong anak memiliki daya kreativitas yang tinggi. Jadi di sini ada bagan yaitu bagaimana cara anak dapat memperoleh kreativitasnya. Jadi dari lingkungan fisik dan lingkungan psikis. Untuk lingkungan psikis itu ada sikap sosial, motivasi, dan intrinsik. Dan untuk lingkungan fisik itu ada ruang yang mendorong munculnya kreativitas anak, yaitu yang berupa pendorong atau stimulasi, kemudian wadah untuk berekspresi mengembangkan kreativitasnya, kemudian memberikan rasa bebas dan rasa aman. Kemudian perkembangan fisik kreatif dan rasio anak tadinya akan menimbulkan proses kreatif, yaitu langkah-langkahnya yang pertama anak akan bereksplorasi, kemudian anak menginkubasi, kemudian iluminasi dan verifikasi. Nah, dan kemudian baru akan memperoleh produk yang kreativitas. Kemudian permainan yang menstimulasi kreativitas anak. Permainan yang menstimulasi kreativitas anak itu ada 4. Yang pertama, constructive play. Bermain membangun sudah dapat terlihat pada anak usia 3-6 tahun. Dalam kegiatan bermain ini, mohon maaf, tadi ada kendala sinyal, maklum di Indralaya sedang terjadi hujan yang cukup lebat dari pagi tadi sampai sekarang, jadi sinyal agak terkendala. Baiklah, saya lanjutkan. Permainan yang menstimulasi kreativitas anak itu ada 4. Yang pertama itu constructive play, yaitu membangun sebuah permainan yang membangun.
Jadi bermain membangun ini sudah dapat terlihat pada anak usia 3-6 tahun. Dalam kegiatan bermain ini, anak membentuk sesuatu yang menciptakan bangunan. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua itu ada mastery play. Jadi mastery play ini sebagian besar kegiatan bermain pada anak yang disebut mastery play atau bermain untuk menguasai keterampilan tertentu, karena kegiatan tersebut dapat merupakan latihan bagi anak untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang baru baginya melalui pengulangan-pengulangan yang dilakukan anak. Misalnya pada saat anak lancar berjalan, anak suka berguling-guling, kemudian melompat, berputar, dan kegiatan pengulangan setiap harinya. Fasilitas yang dapat digunakan dalam pengulangan ini seperti roda seperti sepeda untuk anak berlatih berjalan. Jadi sejalan dengan bertambahnya usia dan berkembangnya kemampuan kognitif anak, mastery play ini kemudian lanjut jadi mastery play tadi, fasilitas yang untuk mendukung mastery play ini yaitu seperti anak mengisi teka-teki atau bermain tebak-tebakan, anak dapat menelusuri jalur gambar atau jalur tikus atau puzzle, anak dapat mengelompokkan benda dan menyusun potongan-potongan gambar, dan menyusun huruf-huruf untuk membentuk kata-kata atau kalimat tertentu. Kemudian yang ketiga itu dramatic play. Dramatic play ini mulai tampak sejalan dengan tumbuhnya kemampuan anak untuk berpikir simbolik. Dalam bermain peran atau khayal ini, anak mengasah imajinasinya seperti mengajak berbicara bonekanya, bermain menyuapi dan mengenakan pakaian untuk bonekanya. Jadi fasilitas yang dapat digunakan untuk dramatic play ini adalah permainan-permainan yang dijadikan anak sebagai simbol untuk meningkatkan kreativitasnya. Seperti tadi, anak dapat berbicara dengan boneka-bonekanya, bermain, mengajaknya bermain masak-masakan, menyuapinya, dan mengenakan pakaian untuk bonekanya. Catherine Garvey mengemukakan bahwa dalam permainan dramatic play ini, kelompok anak biasanya bekerja sama untuk menciptakan sebuah jalan cerita sendiri dalam kegiatan bermain. Jadi kegiatan bermain imajinatif atau make believe play ini yaitu kegiatan bermain khayal atau pura-pura dimulai sejak anak berusia 3 tahun. Kegiatan bermain ini memperlihatkan unsur imajinasinya dan peniruan terhadap perilaku orang dewasa. Misalnya bermain dokter-dokteran, ibu-ibuan, masak-masakan, sekolah-sekolahan, polisi-polisian, dan permainan-permainan lainnya. Kegiatan bermain ini dikategorikan sebagai kegiatan bermain peran dan oleh Steisenberger dan Catherine Garvey. Hayalan anak tuh seringkali menggambarkan keinginan, perasaan, dan pandangan anak mengenai dunia sekelilingnya. Contoh fasilitas yang dapat mendukung kreativitas anak dalam permainan imajinatif atau make believe play adalah misalnya anak berperan sebagai dokter-dokteran, yaitu contohnya adalah alat-alat dokter seperti stetoskop atau jas dokter atau permainan-permainan yang menyimbolkan dari dunia kedokteran. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.